Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hanya kepada Allah kita bersyukur dan hanya kepada Nabi Muhammad lah kita bersolawat. Perkenalkan, saya Nasrullah, NIM 9011118009. Terima kasih. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sedikit mengenai materi tentang salam dan istisna. Jadi langsung saja masuk pada pembahasan materi yang pertama, pengertian salam. Apa itu salam? Jadi menurut bahasa, salam berasal dari kata assalam yang berarti pesanan. Sedangkan menurut istilah, salam ialah akad jual beli yang dilakukan transaksinya lebih awal dan barangnya akan datang di waktu kemudian. Adapun rukun syarat salam antara lain, yang pertama itu rukun. Di dalam rukun harus ada orang yang memesan atau pembeli. Dan di dalam rukun orang yang menerima pesanan juga harus ada atau disebut dengan penjual. Dan di dalam rukun harus ada barang yang dipesan, modal, serta akad. Nah, akad ini berdasarkan apa yang disepakati di dalamnya. Adapun syarat salam antara lain itu berupa jenis objek harus jelas, sifatnya juga harus jelas, kadar dan ukurannya juga harus jelas, dan jangka waktu pemesanannya juga harus jelas berdasarkan kesepakatan yang telah disepakati oleh penjual dan si pembeli. Dan yang terakhir itu asumsi modal yang dikeluarkan juga harus diketahui antara pembeli dan penjual, di mana pembeli dan penjual ini sama-sama saling terbuka dan tidak menutupi kontribusi yang telah dikeluarkan atau barang yang telah dibeli harus sesuai dengan spesifikasi yang diminta oleh pembeli, dan si penjual juga wajib memenuhi permintaan si pembeli tersebut. Adapun dasar hukum salam yaitu sebagai berikut. Dan selanjutnya implementasi salam dalam lembaga keuangan syariah. Berdasarkan PowerPoint yang saya baca, implementasi salam dalam lembaga keuangan syariah antara lain, jual beli salam dalam praktik lembaga keuangan syariah adalah salam paralel, yaitu transaksi pembelian atas barang tertentu oleh nasabah kepada lembaga keuangan syariah. Dan yang kedua, pembelian tidak secara langsung dengan melakukan penyerahan barang, akan tetapi nasabah hanya memberikan spesifikasi barang dan kemudian lembaga keuangan syariah memesan barang yang diminta oleh nasabah. Dan dalam LKS melakukan pembayaran atas barang tersebut secara tunai. Dan yang terakhir, barang tersebut kemudian dijual kepada konsumen atau nasabah, bisa secara tunai atau skema angsuran. Lanjut pada pembahasan materi yang kedua, yaitu istisna. Istisna berarti meminta kepada seseorang untuk dibuatkan sesuatu berdasarkan spesifikasi tertentu. Jadi istisna dapat kita artikan adalah akad untuk membeli barang yang akan dibuat oleh seseorang berdasarkan kemauan pembeli atau pemesan. Contohnya seperti saya, ketika saya pergi ke tukang kayu meminta untuk dibuatkan kursi lipat sesuai dengan spesifikasi yang saya jelaskan, dan pesanan saya itu tanpa adanya uang muka terlebih dahulu. Adapun rukun dan syarat istisna antara lain, yang pertama rukun. Nah, di dalam rukun ini harus ada pembeli dan penjual, dan yang kedua harus ada modal atau uang.
Dan yang terakhir, di dalam rukun harus ada ijab kabul. Adapun syarat istisna antara lain yang pertama adalah barang menjadi objek istisna harus jelas dan spesifikasinya juga harus jelas, baik berupa model, ukuran, bentuk, dan lain-lain. Dan yang kedua adalah barang yang dipesan merupakan barang yang umum digunakan, seperti contoh perabot rumah tangga dan benda-benda yang lainnya yang seperti kursi, meja, lemari, dan lain-lain. Dan yang ketiga, tidak diperbolehkan menetapkan waktu atau memastikan untuk menyerahkan pesanan, karena sesuatu yang dikerjakan itu belum tentu kita bisa selesaikan tepat pada waktunya. Siapa tahu di tengah perjalanan kita mengerjakan suatu barang, kita terkena musibah. Maka dari itu kita tidak boleh menetapkan waktu atau memastikan untuk menyerahkan barang pesanan. Adapun dasar hukum istisna itu sebagai berikut. Adapun selanjutnya implementasi istisna dalam lembaga keuangan syariah antara lain yang pertama, jual beli istisna dalam praktik lembaga keuangan syariah adalah istisna paralel, yaitu transaksi pembelian atas barang tertentu oleh nasabah kepada lembaga keuangan syariah. Ini kurang lebih sama dengan implementasi salam dalam lembaga keuangan syariah. Dan yang kedua, pembelian tidak secara langsung dengan melakukan penyerahan barang, akan tetapi nasabah terlebih dahulu memesan dan memberikan verifikasi kepada pembuat pesanan, atau misal kita pesan meja, pembuat meja tersebut. Dan yang ketiga, biasanya lembaga keuangan syariah melakukan pembayaran atas barang tersebut secara tunai. Dan yang terakhir, barang tersebut kemudian dijual kepada konsumen atau nasabah, bisa secara tunai atau secara angsuran. Implementasi istisna ini kurang lebih sama dengan implementasi salam tadi. Jadi perbedaan antara salam dan istisna yaitu salam merupakan barang yang spesifikasinya jelas dan dapat berupa bukan buatan manusia seperti buah-buahan. Sedangkan istisna barang yang spesifikasinya jelas dan harus barang yang dibuat oleh manusia ataupun mesin. Adapun objeknya yaitu objek akad salam lebih luas cakupannya, sedangkan istisna objek akadnya itu terbatas. Mungkin itu saja penjelasan materi dari saya. Mohon kurangnya dimaafkan, dan jika ada lebihnya itu semua dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.